Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku spesial ingin berbagi ke teman-teman tentang panduan umum LMS PPG Prajabatan. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan pada tanggal 15 Agustus sampai 18 Agustus, aku ucapkan selamat. Jadi, kalian akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu adalah proses lapor diri di LPTK yang sudah teman-teman pilih. Nah teman-teman, proses lapor diri juga sudah aku jelaskan di video aku tentang teknis dan juga cara lapor diri PPG Prajabatan. Nah untuk selanjutnya, setelah kalian melakukan lapor diri, nanti teman-teman akan mengalami masa orientasi. Setelah itu baru memasuki awal perkuliahan atau perkuliahan di LPTK teman-teman masing-masing. Nah, di sini sebelum teman-teman melakukan orientasi dan juga sebelum teman-teman melakukan pembelajaran atau perkuliahan awal, aku ingin share ke teman-teman tentang apa sih itu LMS PPG Prajabatan. Nah, kenapa kita perlu tahu LMS PPG Prajabatan dan bagaimana sih cara untuk masuk ke LMS PPG Prajabatan? Bagaimana juga setelah kita masuk ke PPG Prajabatan, apa saja sih isinya? Nanti aku akan share ke teman-teman. Semoga teman-teman suka dan juga semoga video dari aku bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini ada daftar isi, jadi teman-teman pasti sudah nggak asing lagi ya dengan LMS itu apa. Nah, jadi di PPG Prajabatan itu memang kita harus familiar dengan kata-kata LMS atau Learning Management System. Nah, di LMS ini kita akan melakukan segala aktivitas sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, atau lebih tepatnya LMS ini digunakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru atau Direktorat PPG Prajabatan untuk mengecek teman-teman itu sudah sejauh mana dalam perkuliahan. Nah, karena PPG Kemendikbud itu merancang Learning Management System ini untuk mengetahui aktivitas perkuliahan kita, dan juga mereka juga sudah memberikan kita panduan dan juga ada materi pengantar. Jadi teman-teman hanya tinggal menjalankan saja, mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Nah, jangan kaget ya teman-teman, aku bocorin sedikit. Jadi LMS yang nantinya akan teman-teman kerjakan itu tugasnya sangat banyak sekali. Jadi pastikan teman-teman itu punya waktu yang cukup untuk mengerjakan, dan aku saranin buat teman-teman itu selalu menyicil atau jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti teman-teman akan bingung sendiri kalau sudah saatnya menyelesaikan seluruh tagihan LMS. Nah, bagi teman-teman yang suka sama video aku, komen di kolom komentar apakah teman-teman mau aku bikinin tips supaya bisa mengerjakan LMS dengan maksimal dan sesuai target waktu yang ditentukan, dan juga apakah teman-teman mau aku bikinin video buat bagaimana sih cara cepat mengerjakan LMS, apa saja tips-tipsnya dari aku, dan juga spill materi-materi yang ada di perkuliahan PPG Prajabatan. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi di sini aku akan jelasin dulu dari awal apa itu LMS. Jadi LMS itu adalah Learning Management System yang sudah disediakan oleh PPG Kemendikbud untuk kita sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, di sini nanti dalam perkuliahannya dosen itu sudah disediakan ya teman-teman. Kayak bahan ajar, PPT, modul itu sudah disediakan. Jadi teman-teman sebelum pembelajaran atau perkuliahan itu bisa download dulu PPT, modul, dan juga pengantar dari mata kuliah yang ada di LMS. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu modulnya, baca dulu PPT-nya sebelum dosen menjelaskan. Jadi teman-teman sudah bisa mengerti gambaran, oh begini mata kuliah yang akan teman-teman ikuti. Nah, selanjutnya di proses perkuliahan itu dosen nanti biasanya akan menjelaskan tentang PPT atau modul. Nah, biasanya dosen itu punya aturan sendiri atau
mengikuti modul yang sudah disediakan oleh PPG Kemendikbud. Nah, di LMS sudah tertera modul dan juga PPT-nya sebagai bahan untuk dosen mengajar dan teman-teman belajar. Tetapi di dosen-dosen aku sebelumnya itu ada yang menggunakan modul dan juga PPT untuk mengajar, jadi panduannya itu modul, jadi sesuai dengan modul mengajarnya. Namun juga ada yang menggunakan kriteria sendiri, jadi mengajarnya itu sesuai dengan aturan dosen itu sendiri, jadi tidak melulu harus sama persis dengan modul atau PPT yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, di sini ada daftar isi, jadi ada 4 hal yang nantinya aku akan bahas, yaitu cara masuk ke LMS, halaman utama dan modul LMS, aktivitas alur merdeka dalam LMS, serta pusat informasi dan bantuan. Tapi untuk video kali ini aku hanya jelasin nomor 1 dan 2 saja, karena nanti kalau aku jelasin semuanya durasinya kepanjangan teman-teman ya. Jadi aku akan jelasin yang ketiga dan keempat itu di video aku selanjutnya. Untuk yang pertama ini yaitu adalah cara masuk ke LMS. Aku akan bahas, jadi cara masuk ke LMS PPG Prajabatan itu teman-teman harus masuk melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, teman-teman sudah tahu kan, sudah familiar juga dengan PMM yang selama ini sudah digunakan oleh guru-guru zaman sekarang. Nah, di sini tampilan utama dari PMM atau Platform Merdeka Mengajar itu seperti ini teman-teman. Selamat datang di PMM Platform Merdeka Mengajar. Nah, masuk ke PMM. Di sini teman-teman disuruh untuk buka laman situs https gurukemendikbud.go.id melalui peramban teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah buka link yang ada di sini, teman-teman akan masuk ke laman PMM. Nah, di sini gulir terus ke bawah hingga menemukan menu LMS. Jadi menu LMS itu ada di bagian bawah sendiri. Lalu klik cek LMS. Nah, kalau sudah cek LMS, teman-teman belum bisa masuk ke dalam LMS sebelum kalian atau teman-teman itu memasukkan email belajar ID atau akun belajar ID. Nah, di sini teman-teman sudah kalian lihat ya, masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidik yang merdeka. Jadi ini teman-teman kalau ingin masuk ke LMS itu wajib memasukkan akun Google terlebih dahulu. Nah, aku juga kasih tahu teman-teman yang bingung, duh Kak, aku belum punya nih akun belajar ID, aku belum punya nih, aku belum bikin, gimana ya caranya bikin? Nah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar akun belajar ID. Jadi teman-teman tidak usah bingung, untuk mahasiswa PPG Prajabatan itu sudah disediakan dari PPG Kemendikbud. Jadi kalau teman-teman sudah dinyatakan sebagai mahasiswa PPG dan sudah masuk ke LPTK masing-masing, nanti admin kampus atau admin PPG yang ada di kampus masing-masing itu akan membagikan akun belajar ID. Nah, biasanya aku dulu itu dibagikan sudah ada emailnya, sudah ada passwordnya. Nah, teman-teman tinggal masuk, namun alangkah baiknya passwordnya itu teman-teman ganti. Jadi aku dulu masuk di akun email belajar ID yang sudah dibuatkan oleh PPG Kemendikbud, dan aku ganti password yang sudah disediakan dari sana. Itu boleh ya, passwordnya boleh teman-teman ganti, dan jangan lupa untuk selalu ingat passwordnya, karena setiap kali teman-teman mau masuk ke LMS itu teman-teman wajib menyertakan password. Kalau passwordnya lupa itu akan jadi belibet ya. Jadi pastikan passwordnya itu kalian catat atau kalian tempelkan di mana gitu, pokoknya jangan sampai lupa dan jangan sampai juga ketahuan sama teman-teman yang lain atau teman-teman mahasiswa PPG yang lain. Nanti takutnya mereka bisa mengakses LMS teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini khusus untuk teman-teman sendiri saja. Nah, kalau sudah mendapatkan akun belajar ID, kalian tinggal login aja menggunakan akun belajar ID yang sudah teman-teman miliki. Oke, itu saja. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa login kalau memang teman-teman itu belum mempunyai email atau emailnya itu teman-teman mau akun yang lain gitu, tapi nggak bisa ya, harus akun belajar ID. Nah, di sini bagi Anda yang memilih menambahkan akun lain, Anda akan disarankan untuk mengisi email dan juga kata sandi. Nah, klik saya setuju dan
Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Ini untuk kalian yang ganti email. Nah, di sini tampilan dashboard LMS-nya sudah kelihatan kalau kalian sudah berhasil login. Nah, setelah kalian berhasil login, nanti akan ada email masuk, teman-teman. Nah, email masuk ini nanti ada klik get started. Nah, nanti kalian itu klik saja. Kalau sudah kalian klik, itu nanti bisa melanjutkan ke halaman utama dan modul LMS. Jadi di sini adalah tampilan dashboard utamanya. Di dashboard utama itu ada mata kuliah inti, mata kuliah pilihan selektif dan juga elektif yang sudah teman-teman miliki. Oh ya teman-teman, sekedar informasi dari aku bahwa ada yang bertanya, Kak, ini kita kok sudah ada materi kuliahnya ya, sudah ada mata kuliahnya ya, bukannya kita belum memilih ya. Jadi asal teman-teman tahu bahwa materi kuliah atau perkuliahan mata kuliah itu sudah ditentukan oleh kampus. Jadi kampus yang menentukan. Dan biasanya kalau mata kuliah inti seluruh Indonesia itu sama ya. Seluruh LPTK itu sama, mata kuliah inti PPG Prajabatan itu sama. Antara lain ada prinsip pengajaran asesmen 1, asesmen 2, ada pembelajaran sosial emosional, ada filosofi pendidikan Indonesia, ada yang lainnya. Jadi ada beberapa, ada proyek kepemimpinan, seminar, PPL 1, PPL 2. Nah, itu wajib untuk teman-teman ikuti. Namun ada mata kuliah pilihan selektif dan juga elektif yang itu biasanya berbeda setiap kampus. Jadi kalau teman-teman punya teman yang berkuliah di kota A, misalnya kampus A, dan teman-teman tuh kuliahnya di kampus B, dan setelah kalian sinkronkan ternyata mata kuliah teman kalian itu beda. Nah, itu bukan berarti terus mereka berbeda gitu, bukan ya teman-teman. Jadi memang ada Kemendikbud itu menyediakan pilihan mata kuliah. Jadi mata kuliahnya itu bisa mata kuliah pilihan elektif dan juga selektif yang sudah dipilih oleh kampus masing-masing. Di sini di universitas aku yaitu UMM itu milih mata kuliah selektif di semester 1 itu ada teknologi pendidikan atau teknologi baru dalam dunia pendidikan, serta ada bahasa Inggris untuk guru SD. Jadi ada juga teman aku yang dipilihkan atau dari kampusnya itu milih computational thinking, dan juga ada mata kuliah yang lain atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman kerjakan saja sesuai yang sudah ada di tampilan dashboard utama. Di sini ada mata kuliah ya yang akan teman-teman jalani atau teman-teman kerjakan. Nah, setelah teman-teman berhasil masuk, akan muncul mata kuliah yang akan teman-teman ikuti periode pelaksanaan PPG Prajabatan. Klik salah satu mata kuliah untuk memulai. Nah, mulai pembelajaran. Di sini ada 4 pilihan, yaitu home, modul, grade, dan juga file. Jadi home ini adalah halaman utama. Jadi ini ada halaman utamanya mata kuliah Design Thinking, dan juga ada modul. Nah, di modul ini teman-teman bisa download modul pembelajaran atau modul kuliah yang akan teman-teman jadikan bahan untuk belajar mata kuliah Design Thinking. Terus ada grades. Grades itu adalah nilai teman-teman. Jadi bisa dicek di sini kalau teman-teman itu sudah dinilai oleh dosen. Terus ada files. File ini maksudnya gimana? Yaitu jika teman-teman upload itu filesnya akan kelihatan di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Nah, maksudnya gimana sih topik-topik ini? Jadi setiap topik itu nanti akan ada alur merdeka yang akan teman-teman kerjakan. MERDEKA. Nah, di sini M itu berarti mulai dari diri sampai A yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, di setiap alur merdeka ini itu ada di setiap topik. Kalau misalnya di mata kuliah Design Thinking ini aja ada 4 topik atau 7 topik, itu berarti alur merdekanya juga ada 4 atau ada 7 sesuai dengan topik masing-masing. Nah, kalau
memang di topik pertama itu mulai dari diri sampai aksi nyata itu ada tugas, berarti tugas teman-teman secara tidak langsung ada 7 tugas yang harus teman-teman kerjakan. Namun biasanya ada poin-poin lanjutan, yaitu tugas lanjutan dari setiap alur merdeka. Nah, jadi siap-siap saja teman-teman untuk mengerjakan dan jangan sampai ketumpuk karena banyak banget tugasnya. Oke? Kita lanjut ke selanjutnya. Kira-kira teman-teman sudah paham ya. Nah, di sini ada tampilan modulnya. Nah, ini udah aku jelasin tadi. Ada topik 1 desain thinking dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini materinya tentang ini. Topiknya topik 1 dan juga ada sel 82 T11 ini maksudnya apa? Topik 1 bagian 1 yaitu pengantar. T12 yaitu maksudnya topik 1 bagian 2 mulai dari diri sampai selanjutnya sampai T17 bagian aksi nyata. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi nanti aku akan share screen ke teman-teman LMS aku. Jadi nanti bentuknya gimana sih, dalamnya pengantar, dalamnya mulai dari diri, dalamnya eksplorasi konsep, nanti gimana bentuknya aku akan jelasin di video aku selanjutnya, karena video aku selanjutnya juga akan membahas tentang alur merdeka yang akan ada di LMS teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman tutup itu nggak kelihatan, jadi yang kelihatan ada topik 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini aja ini tampilannya, dan teman-teman bisa masuk ke salah satu aktivitas pembelajaran, yaitu misalnya T11 pengantar. Nah, itu tadi teman-teman video dari aku tentang panduan umum LMS untuk PPG Prajabatan, mahasiswa PPG Prajabatan, bagian cara masuk LMS dan juga bagaimana sih login LMS. Nah, di sini aku sudah menjelaskan sekian detailnya. Jadi teman-teman, semoga video aku ini bermanfaat dan sampai ketemu di video aku selanjutnya yang menjelaskan tentang alur merdeka dan juga bagian-bagian yang ada di dalam alur merdeka tersebut. Nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.